Iran bantah tudingan Amerika Serikat soal teknologi rudal. Dua tahap strategi militer Trump hadapi Iran. Trump klaim pemerintahannya untungkan Amerika Serikat. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jentiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Teheran sedang mengembangkan rudal yang bisa menyerang Washington. Trump dalam pidato kenegaraannya menyebut Iran mengembangkan teknologi rudal bisa menjangkau daratan Amerika Serikat. During Dr. Araghchi interview with the Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Tehran sedang mengembangkan rudal yang bisa menyerang Washington. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, pada Rabu 25 Februari 2026 tanpa menyebut Trump secara langsung. Melalui media sosialnya, Baghei menyatakan program nuklir Iran, rudal balistik Iran, dan jumlah korban jiwa selama kerusuhan Januari hanyalah pengulangan kebohongan besar. Sebelumnya diberitakan AFP, Trump dalam pidato kenegaraannya pada Selasa 24 Februari 2026 menyebut Iran berupaya mengembangkan teknologi rudal jarak jauh yang mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Berdasarkan data layanan penelitian Kongres Amerika Serikat, Tehran saat ini diketahui memiliki rudal balistik jarak pendek dan menengah dengan jangkauan maksimal sekitar 3.000 km. Di satu sisi, Washington dan Tehran menjalani dua putaran pembicaraan mencapai kesepakatan program nuklir Iran. Namun, negosiasi menemui jalan buntu. Trump mengirimkan kekuatan militer besar-besaran ke Timur Tengah, di antaranya dua kapal induk, lusinan kapal lain, serta jet tempur. Perundingan ketiga negara Washington dan Teheran digelar pada hari Kamis, 26 Februari 2026 di Jenewa, Swiss. Of that proud nation 47 years ago, the regime and its murderous proxies have spread nothing but terrorism and death and hate. They've killed and maimed. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mematangkan strategi militer dua tahap menghadapi Iran. Rencana ini bertujuan memberikan tekanan hingga peluang penggulingan kekuasaan di Teheran jika jalur diplomasi ketiga menemui jalan buntu. Wherever we must, since they seized control of that proud nation 47 years ago. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mematangkan strategi militer dua tahap menghadapi Iran. Rencana ini akan diterapkan guna memberikan tekanan dan berpeluang penggulingan kekuasaan di Iran jika jalur diplomasi atau perundingan ketiga menemui jalan buntu. Rencana ini mencuat usai pertemuan tertutup di ruang situasi Gedung Putih pada Rabu 18 Februari 2026. Kedua negara dijadwalkan akan bertemu kembali menggelar perundingan ketiga di Jenewa, Swiss pada Kamis 26 Februari 2026. Dilaporkan dari The New York Times, tahap pertama dipertimbangkan Trump adalah serangan awal dalam waktu dekat. Fokus operasi bukan menyasar kepemimpinan tertinggi, tetapi melumpuhkan otot militer dan aset strategis Iran. Target potensial masuk radar militer Amerika Serikat antara lain markas besar Korps Garda Revolusi Islam, situs nuklir strategis dan fasilitas program rudal balistik. Langkah ini memberikan efek kejut dan tekanan agar Iran tunduk pada tuntutan diplomatik Washington. Jika tahap pertama gagal, Trump mengisyaratkan akan membuka peluang operasi militer penuh pada akhir tahun 2026. Pada fase kedua, target utama serangan adalah meruntuhkan rezim dan menggulingkan pemimpin agung Ayatullah Ali Khamenei dari kursi kekuasaan. Rencana tahap kedua memicu perdebatan di internal pemerintahan. Sejumlah pejabat meragukan apakah tujuan menggulingkan kepemimpinan Iran bisa dicapai hanya melalui serangan udara tanpa keterlibatan pasukan darat dalam skala besar. Saat ancaman serangan, ada usulan dari Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi yang menawarkan jalan tengah. Di sini, Iran hanya diizinkan memproduksi bahan bakar nuklir dalam jumlah kecil, khusus keperluan medis, seperti pengobatan kanker. Namun belum ada kejelasan apakah Iran bersedia. Di sisi lain, Trump belum memberikan lampu hijau dan berulang kali mendeklarasikan kebijakan pengayaan nol bagi Teheran. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words.
Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang gabungan Kongres di ruang sidang DPR di gedung Capitol Amerika Serikat di Washington. Trump mengklaim pemerintahannya lebih menguntungkan Amerika Serikat. Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian kebijakan tarifnya serta ketegangan dengan Iran. Nuestra nación está de vuelta, más grande, más fuerte, más rica, más fuerte que nunca antes. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang gabungan Kongres di ruang sidang DPR di gedung Capitol Amerika Serikat di Washington pada Selasa 24 Februari 2026 waktu setempat. Hampir 2 jam Trump berdiri di hadapan Kongres. Trump berulang kali menegaskan satu pesan utama, yaitu Amerika menang banyak. Dikutip dari Associated Press, di hadapan anggota DPR dan Senat, Trump mengklaim pemerintahannya memicu lonjakan ekonomi dan membangun tatanan dunia baru lebih menguntungkan Amerika. Dalam pidato kenegaraan tahunan atau State of the Union terpanjang dalam sejarah, Trump berupaya meyakinkan publik bahwa ekonomi kuat dan posisi global Amerika Serikat kembali dominan di tengah tekanan politik menjelang pemilu paruh waktu pada November. Pidato berdurasi 108 menit memecahkan rekor sebelumnya menjadi panggung politik menjelang pemilu paruh waktu. Namun, sejumlah survei menunjukkan penanganan ekonomi dan kenaikan biaya hidup justru menjadi titik lemah pemerintahan Trump. Pertumbuhan ekonomi tercatat melambat pada 3 bulan terakhir tahun 2025. Ini memunculkan kekhawatiran menjelang pemilu yang bisa menentukan komposisi Kongres. Lebih jauh dalam pidato, Trump menekankan pencapaian besar tenaga kerja, produksi energi, dan kebijakan perdagangan sebagai bukti kebangkitan ekonomi. Ia tidak banyak mengulas langkah konkret menekan harga kebutuhan pokok atau biaya kesehatan yang paling dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya, Trump menyalahkan pendahulunya, Joe Biden, serta anggota Partai Demokrat atas tinggi harga dan beban biaya hidup. Bagian paling tegang terjadi ketika Trump menyinggung putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan sebagian kebijakan tarifnya. Trump menyebut putusan tersebut sebagai keputusan yang disayangkan dan berjanji akan menggunakan hukum alternatif untuk tetap memberlakukan pajak impor tanpa perlu persetujuan Kongres. Trump menegaskan tarif dibayar negara asing. Namun banyak ekonom menyebut biaya tersebut akhirnya ditanggung konsumen dan pelaku usaha dalam negeri. Pidato Trump diwarnai interupsi dan teriakan kubu Demokrat. Seperti pidato-pidato sebelumnya, Trump menyisipkan komen emosional memperkuat pesan patriotik. Dalam isu keamanan, Trump kembali mengangkat kebijakan imigrasi ketat dan mengajak anggota parlemen melindungi warga Amerika, bukan imigran legal, serta mendukung pembatasan surat suara lewat pos dan pengetatan identifikasi pemilih. Di bidang luar negeri, Trump menyinggung pengarahan 2 kapal induk Amerika Serikat ke Timur Tengah di tengah ketegangan dengan Iran. Trump juga menyinggung operasi militer terhadap fasilitas nuklir Iran serta peran Amerika Serikat dalam dinamika konflik di Venezuela dan Timur Tengah. Kabar berikutnya, selusin jet tempur F-22 Amerika Serikat mendarat di Israel di tengah ketegangan dengan Iran. Disebut-sebut belasan pesawat ini termasuk jet tempur tercanggih di dunia yang hanya dimiliki Amerika Serikat. Sebanyak 12 jet tempur F-22 Amerika Serikat mendarat di pangkalan udara Israel pada Selasa 24 Februari 2026 di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Dilaporkan dari Anadolu, perkembangan ini dilaporkan penyiar publik Israel Khan. Disebutkan belasan jet tempur F-22 Amerika Serikat sebagai bagian dari pengerahan Amerika di Timur Tengah. Ditambahkan pesawat-pesawat ini termasuk jet tempur tercanggih di dunia, hanya dimiliki Amerika Serikat dan ditugaskan di antara misi lain untuk menembus wilayah musuh dan melumpuhkan sistem pertahanan udara dan instalasi radar. Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di wilayah Teluk Persia di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan tindakan militer Teheran jika negosiasi nuklir kembali gagal. Ya, ratusan penerbangan dari dan ke Meksiko dibatalkan. Ini sebagai buntut kematian bos kartel diketahui. Gembong narkoba paling dicari di Meksiko, El Mencho, tewas dalam baku tembak dan memicu kerusuhan. Start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country. But the cartels are running and they're killing
Langkah ini diambil menyusul memanas kondisi keamanan akibat serangan belasan dari kelompok kartel setelah militer Meksiko menewaskan buronan narkoba paling dicari di Meksiko, El Mencho, pada Minggu 22 Februari 2026. Nemesio El Mencho Oseguera Carfantes merupakan pemimpin lama kartel generasi baru Jalisco atau CGNG, salah satu organisasi kriminal paling berpengaruh dan ditakuti di Meksiko. El Mencho tewas dalam operasi militer di kota Tapalpa, negara bagian Jalisco. El Mencho mengalami luka parah akibat baku tembak antara pengawal pribadinya dan pasukan komando militer yang dikerahkan untuk menangkapnya. Ia meregang nyawa saat dievakuasi dari Tapalpa menuju ibu kota, Mexico City. Usai kabar kematiannya diumumkan, anggota kartel diduga berafiliasi dengannya melancarkan aksi yang dikenal sebagai narkobloquez atau blokade jalan oleh kelompok kriminal. Mereka membajak dan membakar bus, truk, serta merusak sejumlah bangunan usaha di wilayah Jalisco dan daerah sekitar. Dilansir dari Mexico News Daily, setidaknya 237 penerbangan dibatalkan dari dan menuju bandara. Situasi ini membuat maskapai penerbangan memutuskan membatalkan penerbangan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat. Badan Penerbangan Sipil Federal menyatakan bandara terus beroperasi normal, tetapi beberapa maskapai penerbangan memilih membatalkan penerbangan. Beberapa maskapai penerbangan AS dan Kanada mengonfirmasi pembatalan lebih luas yang mempengaruhi rute ke Puerto Vallarta, Guadalajara, dan Manzanillo. Beberapa pesawat berbalik arah saat penerbangan karena masalah keselamatan. Otoritas setempat mengimbau masyarakat untuk menghindari area-area rawan dan mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan situasi. Insiden ini menegaskan dampak luas konflik antara pemerintah dan kartel narkoba. Tak hanya mempengaruhi keamanan publik, tetapi juga aktivitas transportasi dan perekonomian lokal. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi banjir dan longsor di Brazil. Usai jeda berikut ini, tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pasca badai salju melanda wilayah timur laut Amerika Serikat, kawasan Central Park di New York City tertutup lapisan salju tebal, mengubah pemandangan taman menjadi serba putih. Petugas membersihkan salju memudahkan akses warga. Pasca badai salju melanda wilayah timur laut Amerika Serikat, kawasan Central Park di New York City tertutup lapisan salju tebal, mengubah pemandangan taman menjadi serba putih pada Selasa 24 Februari 2026. Hamparan salju menutupi jalur taman, padang rumput, serta deretan pohon di berbagai sudut Central Park. Pemandangan ikonik taman di tengah kota berubah menjadi lautan putih setelah badai musim dingin melanda kawasan tersebut. Timbunan salju masih terlihat di sejumlah area, menutupi bangku taman, jalur pejalan kaki, dan sebagian lapangan terbuka. Suasana taman terlihat lebih tenang dengan lapisan salju tebal yang menyelimuti hampir seluruh kawasan. Sementara itu, petugas kota mulai membersihkan beberapa akses utama untuk memudahkan warga yang datang ke taman. Sementara itu, hujan lebat di wilayah tenggara Brazil memicu banjir dan tanah longsor. Sedikitnya 40 orang dilaporkan tewas dan puluhan lain hilang. Terjadi banjir di kota Jerewen. Musibah banjir dan tanah longsor di Brasil akibat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sungai meluap melanda negara bagian Minas Gerais, Brazil sejak Senin 23 Februari 2026 hingga Selasa 24 Februari 2026. Korban tewas dalam musibah banjir dan tanah longsor di Brasil bertambah menjadi 40 orang pada Rabu 26 Februari 2026. Dikutip dari AFP, pencarian terus dilakukan terhadap 27 orang lain yang dinyatakan hilang. Juiz dan Fora menjadi kota terparah terdampak dalam musibah ini. Tercatat terdapat 34 orang tewas, sementara kota lain, Uba, dilaporkan 6 orang tewas. Hujan deras diperkirakan akan terus melanda Juiz Day hingga 28 Februari 2026. Sementara itu, petugas pemadam setempat mengatakan kemungkinan besar tak ada lagi korban yang ditemukan hidup-hidup. Wali kota Juiz de Fora, Margarida Salomão, mengumumkan status darurat. Sejumlah wilayah dilaporkan terisolasi akibat bencana. Tim penyelamat terus melakukan evakuasi dan pencarian korban di daerah terdampak. Warga kemudian dievakuasi ke tempat penampungan sementara.
Pemirsa, sebagian besar wilayah Belanda atau sekitar sepertiga dari total daratannya berada di bawah permukaan laut. Belanda aman dari banjir lantaran sistem manajemen air dan teknologi rekayasa hidrolik yang sangat canggih. Belanda dikenal sebagai negara yang hidup berdampingan dengan air. Sekitar 30% wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Negeri yang dikenal dengan sebutan kincir angin bebas dari bencana banjir. Belanda mengembangkan berbagai sistem rekayasa air, mulai dari tanggul raksasa, pemadam banjir otomatis, hingga sistem polder atau rekayasa hidrologi berupa lahan rendah dikelilingi tanggul. Dirancang untuk mengatur ketinggian air di permukaan yang rendah. Infrastruktur ini melindungi kota-kota dari kenaikan muka air laut dan gelombang besar. Salah satu teknologi ikonik mereka adalah Delta Works, proyek raksasa yang terdiri dari bendungan, katup air, dan barrier storm surge. Konstruksi ini disebut sebagai salah satu cutting-edge engineering melawan resiko banjir di kawasan rendah. Belanda juga menerapkan sistem manajemen air berwarna biru dan hijau. Di sini, saluran-saluran dibuat menampung air hujan, sekaligus ruang terbuka menyerap kelebihan air secara alami. Inovasi pengelolaan air Belanda menjadi contoh dunia, melindungi dari air banjir dan kenaikan muka laut. Beralih ke kabar lain, pemirsa, polisi lalu lintas di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok, kini memiliki anggota baru, yaitu robot polisi lalu lintas AI atau kecerdasan buatan. Robot ini dijuluki Hangsing nomor 1, mulai bertugas pada 1 Desember. Robot AI sebagai bagian dari proyek percontohan, menggunakan kamera dan sensor canggih mengelola arus lalu lintas dan mendeteksi pelanggar secara real-time. Di Hangzhou, Tiongkok, mulai menerapkan robot polisi AI atau kecerdasan buatan untuk mengatur arus lalu lintas. Robot diberi nama Hangsing nomor 1. Robot ini dirancang bekerja secara mandiri, memanfaatkan teknologi AI memproses data lalu lintas. Fungsi utama mengatur sinyal lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan kendaraan dan pejalan kaki, memastikan kelancaran arus terutama jam-jam sibuk. Kehadirannya diharapkan bisa meringankan beban kerja petugas konvensional dan memberikan respon lebih cepat menghadapi kondisi lalu lintas yang berubah. Dilengkapi serangkaian kamera resolusi tinggi dan sensor canggih, robot ini memiliki kemampuan memantau setiap pergerakan di persimpangan. Selain mengatur lampu, robot ini secara otomatis mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas secara real-time, mulai dari menerobos lampu merah parkir ilegal hingga pelanggaran jalur. Data dari deteksi pelanggaran ini kemudian direkam dan diolah, memungkinkan penindakan hukum lebih cepat dan akurat. Robot ini mampu mengeluarkan peringatan audio yang sopan kepada para pelanggar. Jika uji coba ini berhasil, model robot polisi lalu lintas ini berpotensi diterapkan di kota-kota besar lain di Tiongkok dan mungkin secara global. Pemerintah berharap teknologi ini bisa menjadi solusi masa depan menghadapi tantangan kemacetan dan peningkatan keselamatan berlalu lintas di perkotaan semakin padat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat Maladewa, negeri seribu pulau. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, pemirsa. Maladewa, sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia, tak hanya dikenal sebagai surga wisata, tetapi juga memiliki identitas budaya dan geografis yang unik. Hamparan laut biru kehijauan, gugusan pulau karang seperti untayan mutiara, serta kehidupan masyarakat Islam menjaga tradisi di tengah industri pariwisata kelas dunia. Seperti apa keindahan Maladewa, berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Maladewa. Maladewa atau Maldives merupakan negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia, tepatnya di sebelah barat daya India dan Sri Lanka.
Secara geografis, negara ini membentang sekitar 871 km dari utara ke selatan, terdiri kurang lebih 1.190 hingga 1.200 pulau karang yang terbagi dalam 26 atol alami. Dari ribuan pulau tersebut, sekitar 200 pulau dihuni penduduk, sementara lainnya difungsikan sebagai pulau resort atau tidak berpenghuni. Maladewa juga dikenal sebagai salah satu negara dengan ketinggian terendah di dunia, rata-rata hanya sekitar 1 hingga 1,5 meter di atas permukaan laut. Dari sisi demografi, hampir 100% penduduknya beragama Islam. Bahkan, Islam menjadi agama resmi negara dan identitas keislaman sangat melekat dalam kehidupan sosial, hukum, hingga budaya masyarakatnya. Perpaduan antara identitas Islam dan industri pariwisata global inilah yang menjadikan Maladewa unik di mata dunia. Di kawasan Kaafu Atoll, terdapat sebuah laguna indah bernama Embuthu yang dikenal sebagai Embuthu Lagoon. Wilayah ini di South Male Atoll relatif dekat dengan ibu kota Male, sehingga mudah diakses wisatawan internasional. Embuthu bukan sekedar satu pulau, melainkan kawasan laguna yang dikelilingi pulau kecil dan resort mewah. Air laut yang jernih berwarna turquoise, pasir putihnya yang halus, dan kehidupan bawah lautnya yang kaya menjadikan lokasi favorit untuk snorkeling dan diving. Sejumlah hotel internasional berdiri di kawasan ini, memadukan konsep modern dengan panorama laut tropis. Meski menjadi pusat wisata, kawasan ini tetap berada di dalam sistem sosial negara yang berlandaskan Islam, mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan industri. Bergerak ke bagian selatan, tepatnya di Gaafu Daalu Atoll, berdiri sebuah resort mewah bernama Ayada Maldives. Ayada Maldives dikenal sebagai resort bintang 5 dengan konsep villa pribadi di atas laut maupun di tepi pantai. Setiap villa umumnya dilengkapi kolam renang pribadi, akses langsung ke laut, serta layanan personal butler. Lokasi yang relatif jauh dari pusat keramaian memberikan suasana yang eksklusif dan private. Selain fasilitas penginapan, Ayada menawarkan restoran internasional, spa, pusat kebugaran, serta aktivitas olahraga air. Resort ini menjadi simbol bagaimana Maladewa memposisikan diri sebagai destinasi wisata premium kelas dunia. Di bagian tengah Maladewa, terdapat Baa Atoll, salah satu atol paling terkenal di negara ini. Baa Atoll terdiri dari 75 pulau dengan belasan pulau berpenghuni. Keistimewaan wilayah ini terletak pada kekayaan ekosistem lautnya. Pada tahun 2011, kawasan ini ditetapkan sebagai UNESCO Biosphere Reserve karena memiliki terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Salah satu titik paling terkenal adalah Hanifaru Bay, tempat berkumpulnya pari manta dan hiu paus pada musim tertentu. Saat ini, Baa Atoll menjadi magnet bagi penyelam dan pecinta laut dari berbagai belahan dunia, sekaligus simbol komitmen Maladewa dalam menjaga lingkungan. Maladewa bukan sekedar destinasi wisata mewah, ia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau karang, identitas Islam yang kuat, serta kekayaan laut yang menjadi warisan dunia. Dari Embuthu yang dekat ibu kota, Ayada Maldives yang eksklusif di selatan, hingga Baa Atoll yang menjadi cagar biosfer UNESCO, Maladewa menunjukkan bahwa keindahan alam, tradisi, dan industri pariwisata dapat berjalan berdampingan. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.